Malam itu hujan turun deras. Di sudut kamar kecil yang dingin, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun memeluk erat adiknya yang masih bayi. Tubuh mungil itu menggigil. Perutnya berbunyi kelaparan. Tapi tidak ada makanan. Tidak ada pelukan hangat dari ayah dan ibu. Tidak ada suara lembut yang menenangkan mereka. Hanya keheningan yang menyayat hati, diiringi suara hujan yang jatuh tanpa henti. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang penuh haru ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Mari kita simak cerita selengkapnya. Hidup berubah begitu cepat. Kemarin, dunia masih terasa utuh. Ia masih bisa tertawa bersama ayah dan ibu, bercanda tanpa beban, merasa hangat dalam dekapan mereka. Tapi sekarang, semua telah hilang. Hanya dalam sekejap, rumah yang dulu penuh dengan suara tawa dan aroma masakan ibu kini berubah menjadi tempat yang hampa dan sunyi. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di depan dua pusara yang masih basah, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ayah dan ibu pergi begitu saja, tanpa perpisahan, tanpa sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Kecelakaan itu merenggut segalanya dari mereka. Kini, yang tersisa hanya dirinya dan seorang bayi berusia 1 tahun yang bahkan belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Tatapan polos adiknya yang masih mencari-cari sosok ibu membuat dadanya semakin sesak. Ia ingin menangis, ingin berteriak. Tapi apa gunanya? Tidak ada yang bisa mengembalikan mereka. Ia tahu bahwa dunia tidak akan berhenti hanya karena ia kehilangan segalanya. Pagi datang seperti biasa, matahari tetap terbit, dan kehidupan terus berjalan. Tapi tidak baginya. Tidak ada lagi yang menyiapkan sarapan untuknya. Tidak ada suara lembut ibu yang membangunkannya dengan senyuman. Tidak ada ayah yang bertanya bagaimana harinya atau menyemangatinya saat ia merasa lelah. Kini, ia harus melakukan semuanya sendiri. Ia harus mencari cara agar dirinya dan adiknya bisa bertahan hidup. Tapi bagaimana? Ia hanya anak 15 tahun. Ia tidak punya pengalaman, tidak punya penghasilan, dan lebih dari segalanya, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Rasa takut menghantuinya setiap malam, membuatnya terjaga dalam gelap, memikirkan masa depan yang terasa semakin suram. Adiknya terus menangis, mencari kenyamanan yang sudah tidak ada lagi. Setiap kali tangisan itu terdengar, ia hanya bisa memeluk tubuh mungil itu erat-erat, berharap kehangatan yang tersisa dari tubuhnya cukup untuk menenangkan adiknya. Tapi apakah itu cukup? Hari-hari berlalu, dan ia mulai memahami satu hal: tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Tidak ada yang akan mengetuk pintunya dan menawarkan bantuan tanpa diminta. Ia harus mencari makan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayi kecil yang tidak bisa mengungkapkan rasa laparnya selain dengan tangisan. Ia mulai keluar rumah, mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan. Ia mengetuk pintu-pintu warung, menawarkan tenaganya, tapi sebagian besar orang hanya melihatnya dengan iba tanpa benar-benar ingin membantu. Beberapa menolak dengan alasan tidak bisa memperkerjakan anak di bawah umur. Yang lain hanya memberi nasihat tanpa memberikan solusi. Ia tidak butuh belas kasihan. Ia butuh pekerjaan. Ia butuh makanan. Ia butuh cara untuk bertahan. Setiap hari adalah perjuangan baru, berjalan kemana saja dengan harapan ada seseorang yang mau memberinya kesempatan. Tapi dunia terlalu keras untuk anak seusianya. Sementara itu, persediaan makanan di rumah semakin menipis. Uang yang ditinggalkan orang tuanya hampir habis. Ia mulai menghitung setiap lembar uang yang tersisa, mencoba mencari cara agar itu cukup untuk bertahan sedikit lebih lama. Namun, semakin hari, angka itu semakin berkurang. Ia tidak tahu harus bagaimana. Sekolah kini hanya impian yang semakin jauh. Ia tidak bisa lagi pergi ke sana, tidak dengan adiknya yang harus ia jaga setiap saat. Setiap kali melihat seragam sekolahnya yang tergantung di sudut kamar, hatinya terasa semakin berat. Ia ingin kembali belajar, ingin memiliki masa depan. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada pilihan lain. Ia harus melupakan semua itu. Yang lebih penting sekarang adalah bertahan hidup. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apakah ada jalan keluar untuknya?
Apakah akan ada hari di mana ia bisa kembali merasa aman? Kembali merasa seperti anak-anak lain? Malam-malam terasa semakin panjang. Setiap kali ia berhasil menidurkan adiknya, ia hanya bisa duduk dalam gelap, membiarkan pikirannya tenggelam dalam kenangan yang terus menyiksa. Ia ingin menyerah, ingin berbaring saja dan membiarkan dunia berjalan tanpa dirinya. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak boleh. Karena ada satu nyawa kecil yang bergantung padanya. Adiknya tidak mengerti apa-apa. Ia tidak tahu bahwa dunia mereka sudah berubah. Ia hanya tahu bahwa ia lapar, bahwa ia ingin dipeluk, bahwa ia ingin merasa aman. Dan hanya kakaknya yang bisa memberinya semua itu. Ia mulai menguatkan hati, menanamkan dalam dirinya bahwa ia harus bertahan, bagaimanapun caranya. Ia mulai beradaptasi dengan keadaan. Belajar memasak meskipun hanya dengan bahan seadanya, belajar mengurus rumah, belajar menjaga adiknya sebaik mungkin. Hidup tidak memberikan pilihan lain selain terus berjalan. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan, tapi untuk saat ini, ia harus tetap berdiri. Setidaknya, untuk adiknya. Hari-hari terasa semakin berat. Tapi ia tidak punya pilihan selain terus berjuang. Ia mulai menerima pekerjaan serabutan. Apa saja yang bisa ia lakukan dengan tenaga dan kemampuannya yang terbatas. Kadang ia membantu di warung, mencuci piring dengan tangan yang semakin kasar karena air sabun yang dingin. Kadang ia menjadi kuli angkut di pasar, mengangkat barang-barang berat meskipun tubuhnya sendiri terasa lelah dan kurang gizi. Setiap kali ia mendapatkan sedikit uang, ia segera membelikan makanan untuk adiknya. Roti kecil, bubur instan, atau susu sachet yang ia larutkan dengan air lebih banyak dari seharusnya agar bisa bertahan lebih lama. Ia sendiri? Ia terbiasa menahan lapar. Jika uangnya hanya cukup untuk membeli satu porsi makanan, ia akan memberikan semuanya untuk adiknya. Perutnya sering berbunyi saat malam tiba, tapi ia sudah terbiasa mengabaikannya. Rasa lapar bukanlah hal yang baru baginya. Yang lebih penting adalah memastikan adiknya tidak menangis karena kelaparan. Ia mulai mengenal rasa malu yang ia telan sendiri. Setiap kali berjalan ke pasar, ia seringkali melihat sisa makanan yang dibuang begitu saja oleh pedagang, potongan roti yang sudah mengeras, sayuran layu yang masih bisa dimakan jika dicuci bersih, atau nasi yang ditinggalkan pembeli di meja makan warung. Ia menelan ludah, mencoba menyingkirkan pikiran itu, tapi rasa lapar selalu lebih kuat dari harga diri. Ia mulai mengumpulkan keberanian untuk meminta sisa makanan dari pedagang yang masih baik hati. Beberapa memberinya dengan wajah iba, beberapa mengusirnya seolah-olah ia hanyalah pengganggu. Tapi ia tidak peduli. Ia membawa pulang setiap remah makanan yang ia dapatkan, menyimpannya dengan hati-hati, memastikan bahwa setidaknya adiknya bisa makan malam ini. Ia tidak ingin adiknya tumbuh dengan rasa lapar yang sama seperti dirinya. Ia ingin melindungi adiknya dari dunia yang kejam, meskipun ia sendiri terus dihantam oleh kerasnya hidup. Kadang-kadang, di antara kelelahan yang tak berujung, ia berhenti sejenak dan memperhatikan anak-anak lain. Anak-anak yang seumuran dengannya, yang masih bisa pergi ke sekolah dengan tas di punggung dan buku-buku di tangan. Anak-anak yang pulang ke rumah dengan senyuman, disambut oleh orang tua yang menanyakan bagaimana hari mereka. Ia tidak membenci mereka. Tapi ada perasaan sesak yang sulit dijelaskan setiap kali melihat mereka tertawa tanpa beban. Ia pernah berada di posisi itu. Dulu, ia juga memiliki kehidupan yang hampir sama seperti mereka. Tapi sekarang, ia hanyalah seorang kakak yang mencoba bertahan untuk adiknya. Ia sering bertanya-tanya, apakah hidup memang sekejam ini? Mengapa kebahagiaan yang dulu begitu dekat kini terasa seperti mimpi yang tidak akan pernah bisa ia genggam lagi? Tapi ia tahu, tidak ada gunanya meratap. Ia tidak punya waktu untuk menangisi apa yang telah hilang. Ia hanya bisa terus melangkah, meskipun jalannya penuh dengan duri yang menyakitkan. Di tengah semua penderitaan, ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan, adiknya. Setiap kali ia pulang setelah seharian bekerja dan melihat adiknya tersenyum saat melihatnya, semua rasa lelah seolah menghilang. Meski hanya sesaat, senyum itu membuatnya lupa bahwa ia sedang berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ia mulai memahami bahwa satu-satunya kebahagiaan yang tersisa untuknya adalah melihat adiknya tumbuh. Ia ingin adiknya tetap tersenyum,
tetap merasa dicintai, meskipun dunia mereka sudah kehilangan warna. Ia mulai belajar menghibur adiknya, menggambar sesuatu di lantai dengan jari-jarinya, membuat suara-suara lucu meskipun suaranya serak karena kelelahan. Ia tidak ingin adiknya merasakan pahitnya hidup terlalu cepat. Ia ingin melindunginya dari dunia yang keras ini selama mungkin. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, ia mendapati adiknya jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi semakin lama, suhu tubuhnya semakin tinggi. Tubuh kecil itu menggigil dalam pelukannya. Wajahnya memerah, napasnya berat. Ia panik, tapi ia tidak punya uang untuk membawa adiknya ke dokter. Ia hanya bisa mendekap tubuh kecil itu, berharap kehangatannya bisa membantu sedikit. Ia mencoba berbagai cara, menempelkan kain basah di dahi adiknya, memeluknya erat agar tubuh mungil itu tidak semakin dingin. Tapi tidak ada yang berubah. Malam itu, ia hanya bisa berdoa dalam hati, meminta keajaiban datang. Setiap helaan napas adiknya yang lemah membuat hatinya semakin teriris. Ia menggigit bibirnya sendiri, mencoba menahan tangis yang ingin pecah. Ia tidak boleh menangis. Ia harus tetap kuat. Tapi bagaimana caranya? Ia bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Ia merasa seperti kakak yang gagal. Ia seharusnya bisa melindungi adiknya. Tapi sekarang, ia hanya bisa melihat tubuh kecil itu bergetar dalam pelukannya, tanpa tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Ia mulai berpikir untuk meminta bantuan. Tapi kepada siapa? Tidak ada keluarga yang tersisa. Tidak ada orang yang bisa ia andalkan. Ia bisa saja mengetuk rumah-rumah tetangga, meminta pertolongan, tapi ada ketakutan yang menghantuinya. Bagaimana jika mereka hanya mengusirnya? Bagaimana jika mereka tidak peduli? Tapi jika ia tidak melakukan apa-apa, mungkin adiknya tidak akan bertahan. Dengan tubuh lelah dan mata yang sudah bengkak karena kurang tidur, ia akhirnya memutuskan untuk keluar rumah. Ia berlari sejauh yang ia bisa, mengetuk pintu warung tempat ia biasa bekerja. Dengan napas terengah-engah, ia menjelaskan situasinya. Suaranya hampir tidak keluar karena kelelahan dan ketakutan. Pemilik warung itu menatapnya lama, sebelum akhirnya menghela napas dan merogoh saku. Beberapa lembar uang lusuh diberikan kepadanya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli obat. Ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan tergesa-gesa, ia langsung menuju apotek terdekat, membeli obat paling murah yang bisa ia dapatkan dengan uang yang ada. Begitu sampai di rumah, ia segera memberikan obat itu kepada adiknya, berharap keajaiban benar-benar terjadi. Ia tidak bisa tidur malam itu. Ia tetap berjaga di sisi adiknya, menggenggam tangannya yang kecil dan dingin. Setiap detik terasa seperti selamanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika esok pagi demam itu belum turun. Ia tidak tahu apakah ia sanggup kehilangan satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupnya. Malam terasa begitu panjang, dengan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Saat fajar menyingsing, ia merasakan sesuatu yang membuatnya hampir menangis lega. Demam adiknya mulai mereda. Tubuh kecil itu masih lemah, tapi napasnya tidak lagi sesulit sebelumnya. Ia membiarkan dirinya tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ia tahu, ini belum selesai. Hidup mereka masih akan penuh dengan perjuangan. Tapi untuk saat ini, ia bersyukur. Adiknya masih ada di sini. Itu sudah lebih dari cukup. Sejak malam itu, ia semakin sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia tidak bisa hanya mengandalkan pekerjaan serabutan yang memberinya uang dalam jumlah kecil dan tidak pasti. Ia harus mencari cara agar dirinya dan adiknya bisa bertahan lebih lama. Ia mulai berpikir lebih keras, mencoba mencari peluang yang lebih baik. Tapi di usianya yang masih muda, apa yang bisa ia lakukan? Ia tidak memiliki ijazah, tidak memiliki keahlian, dan lebih dari itu, tidak memiliki siapapun yang bisa membimbingnya di saat ia hampir putus asa. Ia melihat beberapa anak seusianya mengumpulkan barang bekas di jalan. Kardus, botol plastik, besi tua. Mereka mengumpulkan semuanya untuk dijual ke pengepul. Itu mungkin bukan pekerjaan yang mudah, tapi setidaknya, itu adalah pekerjaan yang bisa ia lakukan. Tanpa ragu, ia mulai mengumpulkan apa saja yang bisa ia temukan di jalanan.
Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mengorek tempat sampah dengan tangan kosong, mengangkat kardus-kardus besar yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Kadang ia harus berhadapan dengan tatapan jijik dari orang-orang yang melewati jalan yang sama dengannya. Kadang ia bahkan harus bersaing dengan pemulung lain yang lebih tua dan lebih kuat. Tapi ia tidak peduli. Ia melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk adiknya. Sore itu, keberuntungan tampaknya berpihak padanya. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian rapi berhenti di depannya, memperhatikannya bermain. Setelah beberapa menit, pria itu tersenyum dan memberikan selembar uang yang jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Matanya melebar, hampir tidak percaya. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, pria itu sudah berlalu. Dengan hati yang penuh harapan, ia segera pulang, membawa makanan lebih banyak dari biasanya untuk adiknya. Namun, malam itu, saat ia sedang mempersiapkan makanan, ketukan keras terdengar di pintu rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah menerima tamu, apalagi di malam hari. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan menemukan seorang pria yang tidak dikenalnya berdiri di sana, bersama dua orang lainnya. Mereka mengenakan pakaian biasa. Tapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuatnya merasa tidak nyaman. Salah satu pria itu berbicara dengan suara yang rendah namun tegas. Mereka menanyakan tentang orang tuanya, tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup sendirian dengan adiknya. Ia merasa waspada. Ia tahu bahwa di dunia ini, tidak semua orang yang bertanya memiliki niat baik. Dengan jawaban yang hati-hati, ia mengatakan bahwa orang tuanya sudah tiada dan ia mengurus adiknya sendiri. Salah satu dari mereka tertawa kecil, sementara yang lain menggelengkan kepala. Mereka mengatakan bahwa anak seusianya seharusnya tidak hidup seperti ini, bahwa ia dan adiknya sebaiknya ditempatkan di panti asuhan. Ia langsung merasa takut. Panti asuhan? Itu berarti ia akan dipisahkan dari adiknya. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan sekuat tenaga, ia meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia bisa menjaga adiknya sendiri. Tapi pria-pria itu tidak begitu saja percaya. Mereka mengatakan akan kembali dalam beberapa hari untuk memastikan keadaannya. Jika mereka merasa ia tidak mampu merawat adiknya, maka mereka akan membawanya pergi. Ketika para pria itu pergi, ia terduduk di lantai. Tangannya gemetar, pikirannya kalut. Bagaimana jika mereka benar-benar mengambil adiknya? Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Adiknya adalah satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Ia sudah kehilangan orang tuanya. Ia tidak bisa kehilangan adiknya juga. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Hidupnya memang sulit. Ia tahu itu. Ia sering kelaparan, sering menangis diam-diam di malam hari. Tapi setidaknya, selama ini ia dan adiknya masih bersama. Ia mulai berpikir keras. Jika mereka kembali dan melihat kehidupannya yang seperti ini, mereka pasti akan langsung memutuskan bahwa ia tidak layak merawat adiknya. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa bertahan, bahwa ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk adiknya. Tapi bagaimana caranya? Ia hanya seorang anak berusia 15 tahun, tanpa pendidikan, tanpa pekerjaan tetap. Tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus berpikir, mencoba mencari cara agar ia bisa mempertahankan haknya untuk menjaga adiknya. Mungkin, jika ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil, mereka tidak akan mengambil adiknya. Mungkin, jika ia bisa menunjukkan bahwa ia mampu, mereka akan membiarkan mereka tetap bersama. Ia tahu itu tidak akan mudah. Tapi ia harus mencobanya. Keesokan harinya, ia mulai mencari pekerjaan dengan lebih giat. Ia bertanya kepada orang-orang di pasar, di warung-warung, di bengkel-bengkel kecil. Tapi jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Anak seusianya tidak bisa bekerja di tempat seperti itu. Beberapa orang menatapnya dengan kasihan. Yang lain hanya menggeleng dan menyuruhnya pergi. Ia merasa putus asa. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ketika ia hampir menyerah, seorang pemilik toko kelontong kecil menawarkan pekerjaan kepadanya. Bukan pekerjaan besar, hanya membantu menyapu, mengangkat barang, dan membersihkan rak.
Gajinya tidak seberapa, tapi setidaknya itu adalah pekerjaan tetap. Dengan penuh rasa syukur, ia menerima tawaran itu tanpa ragu. Hari-hari berikutnya, ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mengurus adiknya, lalu pergi bekerja. Setelah selesai, ia tetap mengamen di sore hari untuk mendapatkan tambahan uang. Tubuhnya semakin lelah, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa menjaga adiknya, bahwa mereka tidak perlu dipisahkan. Ketika para pria itu kembali beberapa hari kemudian, ia sudah lebih siap. Rumah kecil mereka memang masih sederhana, tapi kini lebih rapi. Adiknya terlihat lebih sehat, tidak sekurus sebelumnya. Ia menunjukkan bahwa ia memiliki pekerjaan, bahwa ia mendapatkan penghasilan, meskipun sedikit. Para pria itu memperhatikannya dengan seksama. Mereka bertanya apakah ia benar-benar yakin bisa menjalani ini semua sendiri. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab bahwa ia bisa. Setelah perbincangan yang panjang, para pria itu akhirnya pergi, mengatakan bahwa mereka akan terus mengawasinya. Tapi untuk saat ini, ia diizinkan untuk tetap bersama adiknya. Ia menghela napas lega. Ia telah memenangkan pertarungan ini, setidaknya untuk sementara waktu. Malam itu, ia duduk di samping adiknya yang tertidur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih tenang. Hidupnya masih sulit, masih penuh dengan tantangan, tapi ia telah membuktikan bahwa ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berjuang, tidak peduli seberapa berat jalannya. Karena bagi dirinya, selama adiknya masih ada di sisinya, tidak ada yang lebih berharga dari itu. Hari-hari berikutnya masih berat, tapi setidaknya ada harapan kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia bekerja di toko kelontong setiap pagi, mengamen setiap sore, dan pulang dengan membawa makanan untuk adiknya. Rutinitas ini melelahkan. Tubuhnya seringkali terasa seperti ingin roboh, tapi ia bertahan. Ia tidak punya pilihan lain. Setiap kali rasa lelah itu datang, ia hanya perlu melihat wajah adiknya untuk menemukan alasan untuk tetap berjuang. Namun, dunia tidak pernah benar-benar membiarkan seseorang hidup dengan tenang begitu saja. Suatu pagi, ketika ia baru saja membuka toko dan mulai menyapu lantai, pemilik toko datang dengan wajah muram. Pria parubaya itu menghela napas panjang sebelum berkata bahwa tokonya mengalami kerugian, dan ia harus mengurangi jumlah pekerja. Dan karena ia adalah pekerja yang paling muda dan baru, ia yang pertama harus pergi. Ia terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Ia ingin memohon, ingin mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan pekerjaan ini, tapi ia tahu bahwa tidak ada gunanya. Dunia bekerja seperti ini. Ketika keadaan menjadi sulit, orang-orang yang paling lemah selalu menjadi korban pertama. Dengan langkah berat, ia meninggalkan toko itu, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Kehilangan pekerjaan itu membuatnya kembali ke titik nol. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi jawabannya tetap sama. Anak berusia 15 tahun tidak memiliki tempat dalam dunia kerja yang keras ini. Kembali ke jalanan menjadi satu-satunya pilihan. Ia mengamen lebih lama dari biasanya, bahkan hingga larut malam. Ia berjalan lebih jauh, ke tempat-tempat yang lebih ramai, berharap bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tapi semakin lama ia mengamen, semakin ia sadar bahwa orang-orang tidak selalu baik. Ada malam-malam ketika ia hampir dirampas uangnya oleh orang-orang yang lebih besar darinya. Ada saat-saat ketika ia dihina, diusir, bahkan dilempar dengan botol kosong. Pernah suatu kali, seorang pria mabuk menarik kerah bajunya dan menuduhnya mencuri uang. Ia tidak melawan. Ia hanya bisa menunduk dan meminta maaf meskipun ia tidak melakukan apa-apa. Dunia jalanan tidak pernah ramah, dan ia hanya bisa bertahan sebaik mungkin. Ia mulai berpikir, apakah ini hidup yang akan ia jalani selamanya? Mengamen, diusir, dihina, diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya? Tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Ia tidak memiliki kemewahan untuk menyerah. Ketika ia merasa tidak tahu harus melakukan apa lagi, sebuah ide muncul di benaknya. Ia pernah melihat seseorang di pasar menjual barang-barang bekas yang sudah diperbaiki dan dijual kembali dengan harga sedikit lebih tinggi.
Mungkin, ia bisa mencoba hal yang sama. Setiap hari, ia mulai mencari barang-barang yang masih bisa diperbaiki. Jam rusak, sepatu tua, mainan plastik yang sudah usang. Dengan sabar, ia membersihkan, menambal, dan memperbaiki apapun yang bisa ia selamatkan. Lalu, ia menjualnya di trotoar dengan harga murah. Awalnya, hasilnya tidak terlalu besar. Orang-orang hanya membeli sesekali. Tapi lama-kelamaan, ada pelanggan tetap yang mulai datang kepadanya, mencari barang-barang murah untuk dipakai atau dijual kembali. Setiap kali ia berhasil menjual sesuatu, ada rasa bangga yang tumbuh di dalam dirinya. Mungkin, ini adalah jalan yang bisa ia ambil untuk masa depannya. Mungkin, ini adalah harapan yang selama ini ia cari. Namun, tetap saja, hidup di jalanan tidak pernah mudah. Ia masih harus menghadapi kelelahan yang luar biasa. Masih harus menahan lapar di hari-hari ketika barangnya tidak laku. Tapi setidaknya, sekarang ia memiliki sesuatu yang bisa ia usahakan. Ia memiliki sedikit kendali atas hidupnya. Dan itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa sama sekali. Bulan demi bulan berlalu. Kehidupan mereka masih jauh dari kata nyaman, tetapi setidaknya mereka bertahan. Adiknya mulai tumbuh lebih besar, tubuhnya tidak sekurus dulu, dan ia mulai belajar berjalan. Setiap kali ia melihat adiknya tertawa, hatinya terasa lebih ringan. Setiap kali ia bisa membawa pulang makanan yang cukup untuk mereka berdua, ia merasa seperti telah memenangkan sesuatu. Pada suatu pagi yang dingin, ia duduk di depan rumah kecil mereka, melihat adiknya yang tertawa saat mencoba mengejar seekor kucing liar. Ia tersenyum. Ia mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi ia masih memiliki satu hal yang paling berharga, adiknya. Itu cukup untuk membuatnya bertahan, cukup untuk membuatnya terus berjuang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin hidup masih akan terus memberikan ujian-ujian berat. Mungkin masih akan ada hari-hari di mana ia ingin menyerah. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan pernah meninggalkan adiknya. Selama adiknya masih ada di sisinya, ia akan terus berjuang, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Malam itu, saat ia menidurkan adiknya, ia menatap langit-langit rumah mereka yang penuh dengan retakan. Ia mengingat semua hal yang telah ia lalui, kehilangan orang tua, kelaparan, diusir dari jalanan, bekerja tanpa henti, dihina, dipukul, ditinggalkan. Semua itu menyakitkan. Semua itu membuatnya hampir menyerah. Tapi ia masih ada di sini. Ia masih bertahan. Ia menggenggam tangan kecil adiknya yang tertidur pulas. Ia berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti, adiknya tidak akan perlu mengalami kesulitan yang sama seperti dirinya. Ia akan bekerja lebih keras. Ia akan mencari cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia tahu ia akan menemukannya. Hidup tidak pernah mudah, tetapi ia telah belajar bahwa selama ia masih memiliki alasan untuk bertahan, maka ia tidak akan pernah benar-benar kalah. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menginspirasi. Tulis di kolom komentar apa pelajaran yang kalian dapatkan dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.